Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 6 tentang penjumlahan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bagaimana caranya? Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan 3 cara. Setelah itu nanti kalian tentukan cara mana yang paling mudah untuk digunakan. Oke, kita masuk ke cara yang pertama, yaitu menggunakan garis bilangan. Masih ingat kan tentang garis bilangan? Ya. Oke, ini adalah gambar garis bilangan. Bagaimana aturannya menjumlahkan menggunakan garis bilangan? Aturannya adalah sebagai berikut. Dalam mengerjakan penjumlahan menggunakan garis bilangan dimulai dari angka 0. Jadi dimulai dari angka 0 ya, di tengah-tengah sini. Kemudian bilangan positif melangkah ke kanan, bilangan negatif melangkah ke kiri. Contoh, misalkan 4 ditambah negatif 6 sama dengan titik-titik. 4 apakah positif atau negatif? Positif. Maka kita mulai dari angka 0. Sekarang karena 4 positif, maka kita melangkah ke kanan. Kanan sini, kiri sini ya. Diingat-ingat. 4 langkah ke kanan. Kita melangkah 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Oke, selesai. Setelah itu ditambah negatif 6. Bilangan negatif melangkah ke kiri, maka kita melangkah ke kiri sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka berakhir di angka negatif 2. Jadi hasilnya adalah 4 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 2. Seperti itu. Oke, kita coba ke garis bilangan. Jadi ini kan menggunakan gambar. Maka gambar garis bilangannya akan seperti ini. Dimulai dari angka 0, kemudian tarik garis anak panah ke 4, kemudian kita kasih garis lagi titik-titik ke atas, lalu kita kasih garis yang mewakili 6. Maka hasilnya adalah negatif 2. Jadi gambar garis bilangannya, penjumlahannya seperti ini. Yang ini mewakili garis 4, yang atas ini mewakili garis negatif 6. Hasilnya adalah negatif 2. Jadi dari bawah cara bacanya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Diingat-ingat aturannya seperti ini. Contoh soal negatif 3 ditambah 8 sama dengan titik-titik. Kita mulai dari angka 0. Negatif 3, maka kita melangkah ke kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Setelah itu 8-nya positif apa negatif? Positif, maka kita akan melangkah ke kanan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya. Angka terakhir berapa yang diinjak? Angka 5. Maka hasilnya adalah negatif 3 ditambah 8 sama dengan 5. Positif ya. Jadi caranya seperti itu. Bagaimana gambar garis bilangannya? Gambar garis bilangannya adalah sebagai berikut. Dari 0 ke atas, terus kita kasih garis ke kiri, kasih garis lagi ke atas, baru kasih garis lagi ke kanan. Hasilnya adalah 5. Oke, kita lanjutkan ke contoh nomor ke cara nomor 2. Cara nomor 2 adalah seperti ini, menggunakan gambar. Maksudnya gambar bagaimana? Nih. Yang A, 4 ditambah
negatif 6 sama dengan titik-titik. 4 itu kan positif, maka kita gambar positif sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah negatif 6, maka kita gambar negatif sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita gunakan gambar seperti itu. Kemudian ini kita ibaratkan sebagai hutang piutang ya. Kalau negatif itu hutang, kalau positif itu bayar. Jadi kalau misalkan kalian main kelereng, punya hutang ke temennya sebanyak 6, kalian punya kelerengnya 4, maka hutangnya dibayar. Jadi kalau ada positif dengan negatif, ini dianggap habis atau dianggap tidak ada. Caranya kita tutupi. Nah, positif dan negatif hilang atau lunas. Lunas. Sisa apa? Sisa negatif. Ada berapa negatifnya? Ada 2. Maka hasilnya adalah negatif 2. Itu ya. Kita coba contoh yang B. Negatif 3, maka kita gambar negatif sebanyak 3. 1, 2, 3. Sekarang positif 8, kita gambar positif sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang berpasangan antara positif dan negatif kita buang, kita hapus. 1, 2, 3. Sisa apa di situ? Sisa positif sebanyak berapa? 5. Maka hasilnya adalah positif 5. Negatif 3 ditambah 8 sama dengan positif 5. Oke. Itu menggunakan gambar. Sekarang kita menggunakan operasi hitung. Perlu diketahui, untuk cara 1 dan cara 2 itu sangat terbatas. Artinya kalau angkanya masih angka yang kecil, itu masih bisa kita laksanakan. Kalau angkanya sudah besar, itu akan menyulitkan kita. Contoh misalkan ada angkanya puluhan, 75 ditambah 120, maka kita akan membuat garis bilangan sepanjang itu, atau menggunakan gambar sebanyak itu gambarnya. Maka kita akan mengalami kesulitan. Bagaimana caranya agar tidak sulit? Saya kasih cara yang ketiga dengan operasi hitung. Berikut aturannya. Jika tandanya beda, maka dikurangi. Maksudnya beda bagaimana? Maksudnya satunya positif, satunya negatif. Atau sebaliknya, satunya negatif, satunya positif. Maka dikurangi. Jadi kalau beda maka dikurangi. Mana yang dikurangi? Angka besar dikurangi angka kecil. Tanda pada hasil mengikuti nilai tertinggi. Kita langsung praktek. Contoh soal A. Negatif 25 ditambah 75. Perhatikan, satunya negatif, satunya positif. Maka ini kan beda. Jadi beda. Maka dikurangi. Mana yang dikurangi? Ya, tandanya beda, maka dikurangi. Mana yang dikurangi? Angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Oke, berarti 75 dikurangi 25. Berapa hasilnya? 50. Kemudian tanda pada hasil mengikuti angka yang besar, yaitu positif. Jadi berapa hasilnya di sini? Apakah positif, apakah negatif? Lihat yang tertinggi. Yang tertinggi kan positif. Maka di sini positif 50. Oke, agar lebih paham kita coba contoh yang kedua. Negatif 40 ditambah negatif 60. Sama-sama negatif. Kalau sama-sama negatif, ini jika tandanya sama maka dijumlahkan, langsung dijumlah. Tandanya sama maka dijumlahkan. 40 ditambah 60 sama dengan
100. Tanda pada hasil mengikuti angka yang besar, yaitu negatif. Jadi kalau sama ikuti angka yang depannya, ini sudah akan sama-sama negatif, berarti hasilnya adalah negatif 100. Oke. Terakhir contoh yang ketiga. 30 ditambah negatif 70 sama dengan, perhatikan, satunya positif, satunya negatif, beda, maka dikurangi. Mana yang dikurangi? Yang besar dikurangi yang kecil. 70 dikurangi 30. Berapa 70 dikurangi 30? Sama dengan 40. Kemudian tanda pada hasilnya ini pakai tanda positif apakah negatif, mengikuti angka yang besar. Angka yang besar berapa sini? 70. 70 itu negatif, maka kita kasih negatif 40. Jadi kesimpulannya, kalau beda, satunya positif, satunya negatif, maka angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Kemudian hasilnya nanti sama dengannya itu, apakah positif, apakah negatif, lihat angka yang besar. Yang besar itu tadi yang di depan, apakah positif, apakah negatif. Kalau yang besar itu positif, kita ambil yang, maka hasilnya adalah positif. Kalau yang besar itu negatif, maka hasilnya juga negatif. Kalau sama, tandanya sama, sama-sama negatif, maka dijumlahkan. Atau kalau kita mengikuti cerita yang saya tadi, ini kan sistem hutang piutang. Punya hutang 25, uangnya 75. Hutangnya diserahin atau dilunasi sebanyak 25, maka sisa uangnya 50. Kalau yang ini punya hutang 40 ditambah hutang 60, hutang lagi, maka hutangnya semakin banyak menjadi hutang 100 atau negatif 100. Kalau yang ini punya uang 30, hutangnya 70, uangnya dibayar hutang, maka sisa hutang sebanyak negatif 40. Semoga membantu anak-anakku sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.